Bab 1002. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Saat suara wanita itu jatuh, pemandangan aneh muncul. Tubuh warrior yang membusuk mulai sembuh, meskipun agak lambat, itu benar-benar pulih. Pertama-tama, wajahnya mulai kembali normal secara perlahan, kemudian lengannya perlahan muncul. Di samping warrior yang, gadis tenggelam juga pulih. Dia, yang sudah tua dan layu, tampak seperti kayu mati di musim semi, perlahan kembali ke normal. Setelah waktu yang lama, warrior yang dan Sun Kangol telah pulih. Warrior yang perlahan membuka matanya, dan dia melihat pemandangan yang familiar, pakaian linen, bertelanjang kaki, terbungkus rantai hitam. "Ini kamu," kata warrior yang. Meskipun pihak lain menghadapinya dengan punggungnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pihak lain? Karena wanita di hadapanku adalah Hades dari benua pendekar hitam. Untuk waktu yang lama, Hades berkata, lama tidak bertemu. Warrior yang bangkit dan berjalan menuju Hades. Pada saat ini, Hades tiba-tiba berkata, "Jangan datang ke sini." Warrior yang sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, "Mengapa?" Hades terdiam lama dan berkata, "Aku tidak ingin kamu melihat siapa aku sekarang." Warrior yang merasakan firasat buruk di hatinya. Dengan gerakan, dia muncul langsung di depan Hades. Ketika dia melihat Hades, dia langsung terpana. Apakah wanita ini Hades? Hades saat ini sama seperti Sun Kangol sebelumnya, kecuali matanya masih tajam dan energi seperti sebelumnya, seluruh wajahnya setua wanita tua yang akan mati. "Apakah sangat jelek?" Hades bertanya. "Kamu." Warrior yang terkejut, "Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" "Karena kita." Pada saat ini, Sun Kangol tiba-tiba berkata, dia tidak sepenuhnya memahami masa depan, tetapi untuk membalikkan kekuatan hukummu dan kemampuan khususku, dia menggunakannya secara paksa. Harga yang harus dibayar adalah rentang hidupnya. Sekarang, rentang hidupnya kurang dari 1 tahun. Jika dia tidak menjadi pendekar suci dalam setahun, dia akan jatuh. Berbicara tentang ini, Sun Kangol berjalan ke Hades dan menatap lurus ke Hades. "Aku tidak mengerti, mengapa kamu melakukan ini?" Warrior yang menyipitkan matanya, memandang Hades, dan bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Hades terdiam cukup lama dan berkata, menjadi pendekar suci tidak begitu sulit. Berbicara tentang ini, Hades menatap Sun Kangol dan berkata, "Aku memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya sendirian, pergi sebentar, oke?" "Perintah yang aku terima adalah untuk membunuhnya," kata Sun Kangol. "Aku akan bergandengan tangan dengannya untuk membunuhmu dengan mudah." Hades menatap langsung ke arah Sun Kangol. Kelopak mata Sun Kangol berkedut sedikit dan berkata, apakah kamu berani mengkhianati istana alam baka?" Hades berkata, "Warrior yang hanyalah peran yang dapat dibuang untuk istana alam baka." Ketua Aula dan keduanya tidak memikirkannya sama sekali. "Ayo, alasan mengapa kamu begitu di sini hanya untuk mengejutkan orang-orang di Kingsu. Selama kamu kembali dan mengatakan bahwa misinya selesai, masalahnya akan selesai, bukan? Mengapa aku harus melakukan ini?" Sun Kangol bertanya. "Jika kamu tidak melakukan ini, kamu dan rubah di tanganmu akan mati." Hades menatap Sun Kangol, niat membunuh tanpa merahasiakan matanya. "Kamu berani?" Sun Kangol memeluk rubah dengan erat, niat untuk membunuh juga muncul di matanya. "Apakah kamu ingin mencoba?" tanya Hades. Sun Kangol dan Hades saling memandang untuk waktu yang lama. Akhirnya,
dia menarik kembali pandangannya dan berkata, "Kamu menyelamatkan hidupku. Aku berhutang budi padamu. Sekarang, aku tidak berhutang ini padamu." Dia berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan warrior Yang dan Hades dalam waktu singkat. Setelah Sun Kangol pergi, warrior Yang hendak berbicara, Hades tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior Yang, dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu kuat?" Warrior Yang. Hades menatap warrior Yang sesaat, dan berkata, "Tahukah kamu apa yang kamu maksud dengan Istana Alam Baka? Di mata Istana Alam Baka, kamu adalah semut sungguhan. Mereka ingin membunuhmu, bahkan jika semua pasukan di Qingzhou bergabung bersama, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah mereka hanya diizinkan untuk membunuhku?" Warrior Yang bertanya dengan sungguh-sungguh. Hades menatap warrior Yang dengan kekecewaan, dan berkata, "Awalnya aku mengira setelah kamu datang ke dunia spiritual, kepribadianmu akan berubah, tetapi kamu akan tetap sama seperti sebelumnya. Izinkan aku bertanya, jika aku tidak datang ke sini, apa yang akan kamu lakukan?" "Kamu akan mati. Bahkan jika kamu membunuh Sun Kangol, kamu juga akan mati. Karena sekali kamu membunuh Sun Kangol, Istana Alam Baka pasti akan berguncang." Saat itu, master yang mereka kirim bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Kamu sekarang sangat kuat untuk banyak orang, tetapi bagi banyak orang, kamu juga lemah, tidakkah kamu mengerti? Berbicara tentang ini, Hades perlahan menutup matanya dan berkata, "Warrior Yang, bahkan jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkan wanitamu. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada mereka?" Warrior Yang menggenggam tangannya dan terdiam. Hades berkata, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tetapi harus berdasarkan kekuatan mutlakmu. Orang-orang di Istana Alam Baka bisa dibunuh, tetapi untuk apa membunuh terang-terangan? Tahukah kamu? Di Shenzhou Daratan Tengah, kelakuanmu sudah cukup untuk membunuhmu 100 kali. Tidak hanya kamu mati, tetapi kamu juga melukai semua orang di sekitarmu." Warrior Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku benar-benar impulsif, meremehkan kejeniusan dan kekuatan Shenzhou di Daratan Tengah. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi di Daratan Tengah masa depan." Hades melirik warrior Yang, dan berkata dengan lembut, "Ini adalah dunia spiritual yang benar-benar berbeda dari benua pendekar hitam. Di sini, tidak hanya ada banyak pendekar suci, dan di atas pendekar suci, ada banyak pengunjung asing yang legendaris. Kami hanya setetes di banyak dunia. Yang lebih hebat dari kami terlalu banyak. Kamu terbuka kali ini, tindakan membunuh orang di Istana Alam Baka sangat tidak diinginkan, karena dapat membawa malapetaka, dan bahkan akan menyakiti banyak orang yang peduli padamu. Aku masih terlalu lemah." Warrior Yang mengepalkan tangannya perlahan, dia tahu bahwa Hades benar. Dia tidak tahu kekuatan Istana Alam Baka yang sebenarnya, tetapi sangat kuat jika pihak lain mengirim seseorang ke sini. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan Istana Alam Baka. Seperti yang dikatakan Hades, jika pihak lain benar-benar mengirim Master Super, lalu apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dengan perguruan lautan awan, perkumpulan pedang kuno, Grace Yu dan lainnya? Belum lagi lawan mengirim Master Super. Jika bukan karena Hades yang datang kali ini, konsekuensinya akan menjadi malapetaka baginya. Meski begitu, dia juga menyebabkan Hades membayar harga yang mahal. Dunia spiritual adalah tempat yang istimewa. Di sini, tidak hanya ada super jenius yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi juga super jenius lokal dan orang asing dari dunia yang berbeda, bahkan planet yang berbeda. Orang-orang ini semuanya adalah jenius. Di sini, tidak ada kuat, hanya ada yang lebih kuat. Bahkan jika itu sekuat istana alam baka, di Senzu di daratan, tidak berani bertindak sembarangan. Hades berkata, dan kamu, tidak pendukung, tidak ada kekuatan, jika pergi ke Senzu di daratan tengah atau memiliki temperamen ini, kamu akan menyulitkan semua orang di sekitarmu. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, omong-omong, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jangan khawatir, aku akan lebih berhati-hati ketika bertindak di masa depan. Hades melirik warrior yang merenung sejenak dan berkata, Roman Lu ada di Senzu di daratan tengah. Pria keluarga Lu yang datang kepadamu sebelumnya seharusnya dikirim olehnya. Meskipun Roman Lu hanyalah salah satu kepala keluarga dari keluarga Lu, kamu tidak boleh meremehkan mereka. Keluarga utama mereka, keluarga Lu, adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Senzu di daratan tengah. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Romawi Lu. Mendengar nama ini, mata warrior yang sedikit menyipit, karena orang ini tahu bahwa dia memiliki pusaran pusat energi. Jika pihak lain membeberkan urusan pusaran pusat energi, tidak diragukan lagi, Istana Alam Baka atau perguruan rusa putih akan datang kepadanya warrior yang. Pada saat itu, dia benar-benar mati. Namun, pihak lain seharusnya tidak akan membocorkan. Karena jika bocor, pusaran pusat energi tidak ada hubungannya dengan Roman Lu. Jika pihak lain ingin mendapatkan pusaran energi kecil, dia pasti akan menyimpan rahasia ini untuknya. Tentu saja, dengan cara ini, dia setara dengan memiliki pegangan di tangan lawan. Tidak peduli apa, dia tidak lagi menghadapi pendekar suci seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Selama pihak lain egois dan ingin menelan pusaran pusat energi, maka dia tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Secara umum, dia harus menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari dia sekarang. Kali ini pertempuran dengan Sun Kangel membuatnya tahu bahwa, pada kenyataannya, dia masih sangat lemah. Tentu saja, jika dibandingkan dengan beberapa orang, dia sangat kuat sehingga orang-orang itu melihat ke atas. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa jenius, seperti Sun Kangel dan Hades, dia hanya bisa dianggap baik-baik saja. Secara alami, dia tidak akan membandingkan dengan orang yang lebih lemah dari dirinya, dan membandingkan dengan mereka yang lebih baik dari dirinya sendiri. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika membandingkan diri dengan orang yang lebih buruk dari dirimu sendiri, hasilnya tidak lebih dari puas dengan status quo, berpuas diri, dan sulit untuk maju. Aku pergi dulu, kamu jagalah dirimu sendiri. Setelah Hades selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan kepada warrior yang untuk berbicara, berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya, menghilang dari pandangan warrior yang. Waktu hidupmu, teriak warrior yang. Jaga dirimu. Di ujung langit, suara Hades datang. Warrior yang. Puncak serigala langit. 1 hari telah berlalu, tapi perguruan lautan awan dan yang lainnya masih belum berangkat. Instruktur Zuo dan 4 pendekar suci lainnya berhadapan dengan Raja Serigala Langit di langit, dan di bawahnya, pasukan manusia dan pasukan monster siluman di kota berhadapan. Semua orang menunggu warrior yang muncul. Suasananya berat dan tegang, perang akan segera dimulai. Pada saat ini,
seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di udara. Yang akan datang adalah Master Sekte Suci Awan. Pria tua berjubah putih itu melirik instruktur Zuo dan yang lainnya, lalu berkata, "Ini adalah akhir dari masalah ini dan aku tidak berbicara omong kosong. Kalian berdua terus bertarung, itu tidak lebih dari membakar batu giok dan batu. Oleh karena itu, Sekte Suci Awanku sarankan, bagaimana kalau kalian berdua berjabat tangan dan berdamai?" Berjabat tangan dan berdamai. Instruktur Zuo mencibir, dan berkata, "Sekte Suci Awan benar-benar luar biasa. Kamu membantu pegunungan Serigala Langit untuk menghancurkanku. Perguruan Lautan Awan sekarang tidak bisa dihancurkan, kamu lalu datang untuk berdamai. Ini benar-benar konyol. Pegunungan Serigala Langit tidak dapat dihancurkan. Ini adalah garis bawah dari Sekte Suci Awanku." Pria tua berjubah putih itu memandang instruktur Zuo dan berkata, "Kamu paham, ini bukan berdiskusi denganmu, tapi kamu hanya bisa berjabat tangan dan berdamai. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Semua orang terkejut, menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat warrior yang muncul di kejauhan. Bersambung.